Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamikum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di video PPG sebelumnya, bahwa soal-soal PPG ini adalah soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan soal SKB. Jadi soal PPG ini sangat baik sekali buat teman-teman latihan, karena ketika teman-teman sering mengerjakan soal-soal PPG yang sulit, maka soal-soal SKB akan jauh lebih mudah. Dan bagi teman-teman yang menginginkan file soal pada video kali ini, teman-teman bisa komen di bawah, sertakan dengan email teman-teman. Untuk yang belum nonton part 1 bisa klik info card di atas. Di sana juga saya membagikan file soal PPG PGSD part 1. Baik, untuk itu di video kali ini saya akan membahas soal PPG PGSD kompetensi bahasa Indonesia part yang kedua. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Contoh penggunaan media lingkungan dalam pembelajaran menulis adalah: A. Guru memperdengarkan pembacaan berita tentang lingkungan alam, kemudian siswa diminta menuliskan inti beritanya. B. Siswa diminta melihat gambar pemandangan yang ada di papan tulis, kemudian diminta menuliskannya dalam bentuk puisi. C. Siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah, kemudian menyusunnya menjadi sebuah karangan. Atau D. Siswa diminta menulis ringkasan dari teks yang dibaca. Jawabannya adalah yang C. Siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah, kemudian menyusunnya menjadi sebuah karangan. Jadi, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kalimat media lingkungan. Yang menjadi fokus kita adalah media lingkungan. Dari beberapa pilihan jawaban ini, manakah yang menggunakan media lingkungan? Jawaban A, media yang digunakan adalah media audio atau segala sesuatu yang dapat menghasilkan suara. Di sini dikatakan guru memperdengarkan pembacaan berita. Berarti medianya adalah sesuatu yang dapat mengeluarkan suara atau audio. Karena kan sifatnya diperdengarkan. Berarti medianya adalah suara atau audio. Kemudian kalimat selanjutnya tentang lingkungan alam. Kalimat tentang lingkungan alam ini bukanlah medianya, tetapi materi pelajarannya. Materi pelajaran tentang lingkungan alam. Saya harap teman-teman sudah bisa membedakan ya. Kemudian jawaban B, medianya adalah papan tulis. Dan gambar pemandangan adalah materi pembelajarannya. Dan kemudian siswa menuliskannya dalam bentuk puisi, karena ini konteksnya dalam pembelajaran menulis. Jawaban C adalah jawaban yang benar. Medianya adalah lingkungan, karena yang diamati oleh siswa adalah halaman sekolah. Dan halaman sekolah ini adalah media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran menulis. Kemudian siswa diminta mencatat dan menyusunnya menjadi sebuah karangan karena dalam pembelajaran menulis. Untuk yang D, medianya adalah teks. Siswa diminta menulis ringkasan dari teks yang dibaca. Soal yang kedua, dalam pendekatan whole language, siswa bekerja dan belajar sesuai dengan kemampuannya, serta berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. Sedangkan guru berperan sebagai A. Pengarah atau moderator selama pembelajaran berlangsung. B. Model dalam pembelajaran agar dapat ditiru oleh siswa. C. Perencanaan pembelajaran, perancang kelas, dan fasilitator bagi siswa. Atau D. Pengatur dan penguasa kelas dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran. Jawaban yang benar adalah yang C.
perencanaan pembelajaran, perancang kelas, dan fasilitator bagi siswa. Whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah. Orang dewasa, dalam hal ini guru, berkewajiban untuk menyediakan lingkungan, yaitu kelas atau tempat belajar, yang metodologi pembelajaran tersebut dapat menunjang untuk siswa agar mereka dapat belajar dengan baik. Fungsi guru dalam kelas World Language berubah dari fungsi diseminator informasi menjadi fasilitator. Soal yang ketiga, Anda mengajarkan membaca intensif teks narasi dengan indikator mengidentifikasi kata-kata yang ada dalam teks. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa setelah membaca teks adalah A. Mencari makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus. B. Menyusun kalimat berdasarkan kata-kata yang disediakan oleh guru. C. Menggunakan kamus dan membuat kalimat. Atau D. Mengisi bagian yang kosong dalam teks dengan kata-kata yang sesuai. Jawabannya adalah yang A. Mencari makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus. Kita perhatikan kalimat yang ini, teman-teman. Membaca intensif teks narasi. Apa itu membaca intensif? Kita pahami dulu makna dari membaca intensif agar lebih mudah dalam menjawabnya. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Jadi itu ya teman-teman, cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca untuk mencari informasi secara detail. Kemudian kita perhatikan lagi kalimat yang ini. Mengidentifikasi kata-kata yang ada di dalam teks. Ini adalah indikatornya ya teman-teman. Mengidentifikasi kata-kata yang ada dalam teks. Nah, cara yang paling tepat untuk mengidentifikasi kata-kata dalam teks adalah dengan mengetahui arti atau makna dari kata-kata tersebut. Jadi aktivitas yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh siswa setelah membaca teks adalah mencari makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus. Soal yang keempat, jika kompetensi dasarnya dapat menceritakan kembali dongeng yang didengarnya dengan bahasa sendiri, maka langkah-langkah pembelajaran yang sistematis adalah di sini ada 4 langkah pembelajaran yang harus dirancang secara sistematis. Untuk kompetensi dasar, menceritakan kembali dongeng yang didengarnya dengan bahasa sendiri. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. 1. Mendengarkan dongeng. 2. Mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri. 3. Menyusun kembali menjadi dongeng. 4. Mendongeng di depan kelas. Oke, kompetensi dasarnya adalah menceritakan kembali dongeng yang didengarkannya dengan bahasa sendiri. Maka langkah pembelajaran yang sistematis sudah pasti yang paling pertama adalah mendengarkan dongeng. Tidak mungkin siswa diminta untuk mendongeng di depan kelas tanpa mendengarkan terlebih dahulu dongengnya ya teman-teman. Ini tidak sistematis. Begitupun dengan mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri. Apa yang mau dicatat, sedangkan dongeng saja belum diperdengarkan. Jadi, jawaban D juga tidak tepat ya teman-teman. Jawaban A dan B sudah mengawali langkah awal pembelajaran dengan benar. Kemudian kita lihat langkah keduanya. Apakah setelah mendengarkan dongeng, siswa langsung mendongeng di depan kelas? Tentu tidak ya teman-teman.
Kemudian mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri. Ini sudah terbalik ya teman-teman. Jadi harusnya setelah mendengarkan dongeng, siswa mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri. Lalu menyusunnya kembali menjadi dongeng. Setelah itu barulah siswa mendongeng di depan kelas. Jawaban A adalah jawaban yang paling tepat dan sistematis. Soal yang kelima, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru saat mengajarkan KD menyimak tidak hanya mengembangkan keterampilan siswa dalam menyimak saja, namun harus memadukan dengan keterampilan bahasa yang lain. Hal yang semacam itu merupakan A. Penerapan pendekatan struktur, B. Penerapan pendekatan kontekstual, C. Penerapan pendekatan terpadu intra bidang studi, atau D. Penerapan pendekatan komunikatif. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Penerapan pendekatan terpadu intra bidang studi. Pembelajaran terpadu dikatakan bersifat intra bidang studi jika yang dipadukan adalah materi-materi, baik itu berupa pokok bahasan, subpokok bahasan, konsep, subkonsep, keterampilan atau nilai dalam satu bidang studi. Jadi, jika ingin menggabungkan kompetensi dasar menyimak dengan keterampilan lainnya dalam satu pembelajaran, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, maka dengan menerapkan pendekatan terpadu intra bidang studi. Soal yang keenam, Tarigan mengemukakan prinsip yaitu 1. Belajar lebih dipentingkan daripada mengajar. 2. Siswa dipandang sebagai subjek bukan objek dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, melalui partisipasi ketika guru menjelaskan, siswa cermat mendengarkan, bertanya, mendebat, menambah contoh dan ilustrasi, mengembangkan pikiran, mengalami, mencoba, dan melaksanakan atau mempraktekkan sesuatu yang dipelajari siswa, akan menghasilkan hasil belajar yang lebih mantap. Pernyataan di atas merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang disebut dengan pendekatan A. Pendekatan saintifik, B. Pendekatan keterampilan proses, C. Pendekatan komunikatif, atau D. Pendekatan integratif holistik. Jawaban yang benar adalah yang B. Pendekatan keterampilan proses. Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan adalah seorang pakar linguistik dan penulis buku linguistik bahasa Indonesia. Pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan murid secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Soal yang ketujuh, menurut Siahan dalam Pateda, pendekatan ini berpedoman pada 3 prinsip, yaitu A. Materi harus terdiri dari bahasa sebagai alat komunikasi. B. Desain materi harus menekankan proses belajar mengajar dan bukan pokok bahasan. C. Materi harus memberi dorongan kepada pelajar untuk berkomunikasi secara wajar. Pendekatan yang sesuai dengan ketiga prinsip di atas dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah A. Pendekatan tematis, B. Pendekatan komunikatif, C. Pendekatan struktural, atau D. Pendekatan keterampilan proses. Jawabannya adalah B. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif berorientasi pada proses belajar mengajar bahasa berdasarkan tugas dan fungsi berkomunikasi. Prinsip dasar pendekatan komunikatif ialah A. Materi harus terdiri dari bahasa sebagai alat komunikasi. B. Desain materi harus menekankan proses belajar mengajar dan bukan pokok bahasan. C. Materi harus memberi dorongan kepada pelajar untuk berkomunikasi secara wajar. Soal yang ke-8.
Pada pembelajaran di kelas, Bu Anastasia akan menjelaskan tentang drama. Pada awal pembelajaran, Bu Anastasia melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang pengetahuan drama yang sudah siswa ketahui. Selanjutnya, Ibu Anastasia menampilkan video contoh pementasan drama pendek di depan kelas. Lalu siswa diberikan teks dialog drama yang sesuai dengan video tadi. Dari teks dialog tersebut, siswa diminta untuk bermain peran sesuai dengan karakter yang ada pada video contoh drama pendek. Pendekatan yang dilakukan oleh Bu Anastasia adalah A. Pendekatan keterampilan proses, B. Pendekatan struktural, C. Pendekatan kontekstual, atau D. Pendekatan komunikatif. Jawabannya adalah yang D. Pendekatan komunikatif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat jawaban yang ada, agar teman-teman tidak hanya mengetahui jawaban benarnya saja, tetapi juga mengetahui penjelasan dari jawaban yang lainnya. Untuk pendekatan keterampilan proses, pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan murid secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Pendekatan struktural adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sasarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditujukan pula kepada hubungan antar unsurnya. Untuk jawaban C, pendekatan kontekstual merupakan pendekatan dengan konsep belajar mengajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan oleh guru dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Nah, pendekatan komunikatif adalah sistem pembelajaran yang menekankan pada aspek komunikasi, interaksi, dan mengembangkan kompetensi kebahasaan serta keterampilan berbahasa, menyimak, membaca, menulis, berbicara sebagai tujuan pembelajaran bahasa dan mengakui bahwa ada kaitannya dengan kegiatan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang ke-9, bercerita, berdeklamasi, membaca nyaring, berpidato, dan bermain peran adalah contoh kegiatan siswa yang menuntut guru untuk melakukan penilaian A. Proyek, B. Kinerja, C. Produk, atau D. Assessment. Jawabannya adalah yang B. Kinerja. Penilaian kinerja atau performance assessment adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon lisan atau tulisan, menghasilkan karya atau produk, atau menunjukkan penerapan pengetahuan. Tugas yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan bermakna bagi siswa. Untuk jawaban A, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Sedangkan assessment adalah istilah lain untuk menyebutkan tata penilaian. Soal yang 10. Untuk dapat melaksanakan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik,
perlu juga diketahui prinsipnya. Secara umum penilaian harus A. Subjektif, terpisah, terbuka, bersifat mendidik. B. Objektif, bersifat mendidik, terbuka, bermakna, menyeluruh. C. Subjektif, rahasia, berkesinambungan, bermakna, bersifat mendidik. Atau D. Objektif, rahasia, berkesinambungan, kesesuaian, berorientasi pada tujuan. Jawabannya adalah yang B. Objektif, bersifat mendidik, terbuka, bermakna, menyeluruh. Berikut 9 prinsip-prinsip dalam penilaian. Yang pertama, berorientasi pada pencapaian kompetensi. Kedua, valid, mengukur apa yang seharusnya diukur. Ketiga, adil. Keempat, objektif. Kelima, berkesinambungan. Keenam, bersifat mendidik. Ketujuh, menyeluruh. Kedelapan, terbuka. Dan yang kesembilan, bermakna. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.